Baik, terima kasih. Untuk memulai acara akan dipandu oleh MC, yaitu Bapak Mindi Periadi, sekaligus moderator. Kepada Bapak, layar dan waktu dan layar dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Zuhra dan Pak Rio ya, serta narasumber kita Mas Riki Septian STR Com, seorang UX designer ya di Edge Drop Singapura ya, Edge Drop Singapura ya. Ini narasumber kita adalah alumni dari Prodi TRM, jadi kakak tingkatnya adik-adik semua mahasiswa dan mempunyai pengalaman yang cukup panjang ya, meskipun terhitung masih muda, sehingga eh, akan menjadi sangat baik nanti sharing pengalamannya bagi adik-adik semua, terutama di dunia UI UX design dan bagaimana bisa menembus eh, korporasi ya, atau market internasional. Nah, untuk berikutnya saya coba bacakan kurikulum vitae dari Mas Riki. Ya, saya sambil izin share screen aja biar dilihat oleh adik-adik semua ya. Nah, ini kurikulum vitae-nya. Oke. Nah, jadi Mas Riki ini alamatnya di Ciawi Tali, Gang Sukabakti 5B Cimahi ya. Orang Cimahi. Ya, Ini betul. nomor handphonenya. Nah, bagi yang perlu bisa dicatat tuh ya. Jadi Mas Riki ini experience kreatif graphic designer and UI UX design with a demonstrated history of working in the information technology and services industry, skill in copywriting, data analytic, and graphic design, strong art and design professional with a bachelor degree focus in web page, digital or multimedia and information resources. Nah, jadi eh, komplit ya dari desain, kemudian data analitik, juga copywriting ya. Dari tiga domain nih, domain artnya ada, domain analitiknya ada, terus domain writingnya juga ada. Nah, kalau kita lihat eh, pengalaman kerjanya itu dari yang terakhir nih ya, yang posisi sekarang itu UI UX designer di Edge Drop Singapura ya, di Edge Drop Singapura. Ini full time pekerjaannya, tapi posisinya masih di Bandung, remote ya Mas ya. Nah, ini Ya, betul. enaknya kalau pekerjaan di bidang IT ya, atau multimedia. Jadi bisa bayaran Singapura, tapi apa tinggal living cost-nya Indonesia gitu ya. Nah, kemudian dari tahun 2021 sampai 2023 itu UI UX Design Mentor. Nah, ada berperan juga sebagai mentor di Skillful Jakarta ya. Skillful ini platform learning online ya kalau nggak salah ya. Gitu. Part-time, kemudian Junior Product Designer. Nah, ini juga di perusahaan internasional juga nih, Holofy Limited, London, UK. Kemudian mundur ke belakang tahun 2020-2021 itu juga UI UX designer di Rocketin Indonesia, dan Januari sampai Mei 2020 di Angkasa Pura 1 ya, internship nih, Training and Development Officer. Nah, jadi lulusan 2020 ya. Kemudian juga sempat mengikuti student exchange ya di University of Malaya tahun 2019 untuk topik game interact game interaction design ya. Nah, technical skillnya jelas ya. User experience design research, user interface design and prototyping. Oke, itu sekilas ya resume dari Mas Riki Septian, akan membawakan bagaimana strategi and workflow ya for international UI
UX work experience. Nah, ini istilah dari TRM nih, work experience ya, work experience. Waktu dan tempat dipersilakan Mas Riki untuk memberikan pengalaman dan paparannya. Oke, izin share screen Pak ya. Oke, oke. Sudah terlihat ya? Sudah Oke, terlihat. sip, sip, sip. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, nah ini sebenarnya dapat amanat buat nge-share pengalaman gitu ya terkait gimana sih gimana dapat kerja di multi national company gitu kan sama dan bidangnya itu di uh, UX design. Nah, ini UX design atau UI UX design Untung atau tahu ada di Rico. Coba coba. product design. Lihat doang aja. Udah ada lah. Maaf, ada yang bocor kayaknya ya. Mungkin bisa di mute. Udah, oke. Silakan Oke, dilanjut, Mas. oke, oke, ya nggak apa. Nah, ini strategi and workflow-nya berdasarkan mungkin bakal berdasarkan pengalaman gitu ya, karena setiap orang punya beda-beda gitu ya untuk mencapai ke sana kayak gitu. Nah, aku lanjut dulu. Nah, mungkin tadi udah dijelasin ya sama Pak Mindit tuh terkait apa CV-nya. Jadi eh, sekarang itu kerja di Edge Prop Singapura. Kerjanya full time remote. Jadi sebenarnya nggak perlu ke kantor gitu ya. Dan ini sebenarnya dari kantornya pun sebenarnya eh, ngekat budget kantor juga untuk sewa kantor di Jakarta kayak gitu. Akhirnya karyawan-karyawannya ini tuh nyebar lah di Indonesia. Tapi sebenarnya karyawannya ini yang di Indonesia tim Indonesia ini tuh lebih fokus di eh, development. Jadi kayak tim IT-nya dari kayak front end kayak gitu, back end sampai ke desainernya kayak gitu. Nah, sebelumnya juga di Holofy untuk full time-nya ini sama kayak di Edge Prop dia bergerak di bidang properti juga. Nah, ini sebenarnya bakal aku jelasin di next slide deh, biar ada short story-nya gimana aku bisa eh, sampai titik ini kayak gitu. Oke. Nah, buat teman-teman, jadi tadi udah disebutin juga aku tuh eh, dari prodi TRM angkatan pertama nih. Jadi pada saat itu eh, benar-benar angkatan uji coba. Nggak ada kakak tingkat, nggak ada siapapun lah ya untuk jadi panutan harus ke siapa gitu, nanya-nanyanya kayak gitu. Dan akhirnya karena eh, apa? Mungkin dari dulu tuh eh, kurang terlalu eh, kurang terlalu suka sama dunia coding. Jadi kan di TRM tuh ada coding gitu kan ya, terus kayak nge-develop game gitu pun perlu perlu coding kayak gitu kan. Nah, akhirnya dari zaman kuliah tuh pengen eh, harus kayak gimana nanti kalau kerja itu nggak ngoding gitu tapi masih di apa di bidang yang relevan kayak sekarang kayak gitu. Nah, dulu itu UI UX design atau product design itu masih jarang karena masih apa ya? Mungkin nggak seramai sekarang gitu ya. Kan sekarang udah ramai banget gitu kan. Mau dari bootcamp kayak gitu. Nah, itu udah lumayan rame nih UI UX design. Tapi pada saat 2020 itu belum terlalu tuh. Jadi masih awam lah ya. Masih awam terkait UI UX design. Nah, akhirnya
selama kuliah itu ngebuat portofolio. Jadi dulu tuh belum punya portofolio UI UX design karena belum tahu. Akhirnya eh, belajar ilustrasi. Jadi belajar ilustrasi walaupun di TRM nggak diajarin ilustrasi karena pengen keluar dari dunia coding, akhirnya belajar ilustrasi sendiri gitu ya, otodidak. Dan akhirnya eh, ilustrasi itu jadi portofolio, dan portofolio itu eh, ngebawa aku ke Rocketin. Jadi Rocketin ngasih kesempatan buat ilustrator eh, jadi UI UX design. Nah, di situ pun sebenarnya karena masih ada kata-kata desain, akhirnya ya udah aku coba dulu deh. Ini sebenarnya bener-bener belum tahu UI UX design itu apa kayak gitu kan. Nah, akhirnya nah ini setelah masuk ke Rocketin 2020, pada saat saya lulus eh, di situ, di selama 1,5 tahun kurang lebih di Rocketin itu belajarlah tentang eh, bisa berkolaborasi dengan developer gitu ya. Terus gimana cara buat desain yang baik dan mudah dimengerti, dan juga apa namanya eh, developable gitu. Maksudnya kita mendesain itu sesuai kebutuhan user dan sesuai kapasitas dari developernya. Nah, ini atau bisa atau enggak kayak gitu. Karena kan ada desain yang kayak misalkan teman-teman pernah lihat di Dribble gitu ya, dia desainnya cukup wah banget, tapi sebenarnya pertanyaannya adalah apakah desainnya itu cukup apa hmm, usable berguna atau enggak sama usernya gitu ya. Jadi kalau di Dribble mungkin kebanyakan hanya referensi dari UI buat estetika dari si tampilan UI-nya kayak gitu. Nah, jadi itu konsiderasi eh, eh, ketika kita mau mulai mendesain. Oke, aku lanjut dulu biar. Nah, sebenarnya sebenarnya kalau mau jadi eh, UI UX design ada tiga ada tiga pintu nih. Jadi sebenarnya untuk masuk ke dunia internasional kayak gini nggak perlu harus jadi full time worker. Maksudnya full time di satu company, tapi teman-teman juga bisa freelance. Jadi full time freelance gitu ya. Nah, berarti biasanya ini bakal per project kayak gitu. Nah, yang full time yang freelancer ini banyak teman-teman pun jadi freelancer karena eh, apa bayarannya per project gitu kan. Jadi setelah satu project ini beres ya udah ganti ke project lain gitu. Nah, biasanya teman-teman mungkin pernah dengar Upwork. Upwork. Nah, itu biasanya itu platform untuk klien yang mencari desainer atau dan desainer mencari klien gitu. Jadi mempertemukan itu untuk freelance kayak gitu. Nah, sebenarnya ada selain Upwork juga banyak sih sekarang. Nah, challenge-nya adalah untuk menjadi freelancer tuh kita harus punya apa bukti atau portofolio apa yang pernah kita kerjakan kayak gitu kan. Apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya biar si calon klien ini percaya gitu bahwa produk yang mau dia buat tuh eh, bisa dikerjain sama desainer ini gitu ya. Nah, ini ngebangun trust ke klien, calon klien dan personal branding itu juga penting banget untuk seorang freelancer kayak gitu biar si kliennya itu nggak putus satu klien aja, jadi bisa terus-terusan kayak gitu dan sifatnya nggak terikat kalau kayak gini. Nah, kalau full time worker kayak aku pribadi, aku full time di satu company, jadi ada kontraknya kayak gitu-gitu ya. eh dan bayarannya fix, maksudnya kalau freelance kan kita nggak 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 menentu dari mana gitu ya sih maksudnya projectnya ada atau enggak. Nah, itu freelance tuh bergantung dari itu.
kalau full time biasanya udah di fixin nih. Jadi tiap bulan tuh kayak karyawan ya. Ya karyawan dapat gaji sekian gitu ya per bulan. Jadi udah fix gitu. Nah, ada juga yang full time sambil freelance gitu. Jadi misalkan 9 to 5 dia kerja full time terus dia juga freelance gitu ya. Nah, ini mungkin eh, melanggar aturan work life balance. Jadi kan biasanya kalau harus seimbang gitu ya antara kerja dengan kehidupan gitu. Nah, kalau yang full time freelance mungkin dia harus bisa lebih manage waktunya eh, dari full time-nya dan freelance-nya gitu. Jadi harus harus bisa responsibel ke kedua-duanya kayak gitu sih. Gitu. Oke, aku lanjut dulu. Nah, dari tadi ngomongin tentang UX, UI UX design, product design itu apa gitu ya. Nah, ini mungkin contohnya itu kayak gini gitu ya. Tapi sebenarnya ini masih kurang tepat. Jadi sebenarnya kita biasanya buat desainnya bagus gitu ya. Eh, Kayak warnanya udah oke gitu, terus enak, usable juga, enak di mata juga gitu ya. Terus visible juga dari tulisannya. Cuman user experience tuh kita harus tahu di sini tuh kita harus tahu behavior user atau karakter user itu kayak gimana. Target user itu kayak gimana. Jadi sebenarnya ini ada kaitannya dengan psikologis user. Nah, makanya sebenarnya di UX design atau UI UX design itu kita belajar enggak hanya dari segi desainnya aja, tapi kita juga harus belajar dari sisi usernya gitu kan. Kayak gitu. Nah, they provide different user experiences gitu ya. Kita pengen cari user itu pengen sesuatu yang instan, gak mau yang muter-muter gitu kan ya. Jadi sebenarnya eh, gambar ini tuh misleading. Jadi sebenarnya kita harusnya ngebuat desain yang dari segi experience user pun lebih cepat gitu kan. Lebih cepat untuk mengaksesnya. Jadi misalkan ada suatu flow. Nah, flow-nya itu kita telaah ulang mana shortcut mana yang bisa kita apa lewatin gitu. Tapi desainnya pun masih masih align sama experience-nya. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk user experience. Nah, ini biasanya dari NN Group. A design is a process, a method, a toolkit, a verb to design which is used by people to create various user experiences. Nah, biasanya eh sepengalaman aku nih ya. Jadi ketika kita ngedesain itu tuh biasanya aku ngebuat beberapa varian flow. Jadi eh, kita bakal bisa nge-compare varian itu eh, varian desainnya itu mana yang lebih baik gitu ya dari segi user experience kayak gitu. Oke, nah ini UX design is about solving problems through empathy. Oke, nah ini kenapa ada kata-kata empatinya? Karena untuk mendesain itu kita nggak bisa sesuai ego kita, sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya. Tapi kita harus lihat target usernya kayak gimana. Makanya ada research gitu ya, ada testing kayak gitu-gitu. Karena itu untuk ngegali kebutuhan user kayak gimana, empati terhadap user kayak gitu. Nah, eh, terkadang juga kita harus berempati terhadap company-nya gitu. Jadi misalkan ada PM, project manager sama developer. Kita tuh sebenarnya si desainer ini adalah di tengah-tengah nih. Kita menyebatani antara user dan PM ini kayak gitu. Jadi misalkan user tuh butuhnya kayak gini, tapi developer ini tuh desainnya sanggupnya tuh kayak gini. Nah, kita tuh harus buat apa ya? Kalau didesain buat alternatifnya kayak gitu, buat alternatifnya. Nah, is a commitment to building products within the customer in mind. Yang tadi yang aku jelasin ya.
Nah ini apa user experience design tuh eh, jadi ini mungkin dia kayak gini ya dia apa gambarannya. Jadi sebenarnya aku sebenarnya kurang setuju dengan UI UX design karena UI itu ada di dalam UX kayak gitu. Jadi eh, UX ini tuh eh, mencakup semuanya gitu. UI itu bagian dari UX kayak gitu intinya kayak gitu. Nah, ketika kita ngebangun visual yang bagus, ngebuat flow yang bagus, konten yang bagus, nah itu tuh ngebangun experience ke usernya. Apakah ngasih experience yang baik atau enggak gitu ya. Atau bahkan eh, atau bahkan apa bikin pusing gitu ya si flow-nya, yang bikin bingung. Nah, itu tuh sebenarnya yang perlu di testing ke usernya. Makanya biasanya kalau buat produk itu biasanya nggak akan berhenti karena kalau berhenti berarti kebutuhan usernya berhenti gitu. Sedangkan kan kebutuhan user bakal berganti-ganti terus. Nah, kayak gitu. Nah, ini UX nowadays biasanya kita membuat user interface design, visual design, terus prototyping gitu ya. Nah, teman-teman mungkin ini familiar dengan Figma biasanya. Nah, ini platform untuk ngedesain user interface dan prototyping. Nah, tapi sebenarnya UX itu tuh luas banget cakupannya. Jadi ada interaction design, ada user research juga, usability testing juga. Nah, kayak gitu. Copywriting pun eh, eh, berpengaruh. Bahkan ada field yang dia fokusnya di UX writing. Karena dari sisi psikologi, apakah si kopinya ini tuh persuasif atau enggak gitu buat user. Terus kalau misalkan teman-teman lihat di Gojek, biasanya kata-katanya itu sangat-sangat anak muda gitu ya. Jadi ajakan-ajakannya jadi pakai bahasa sehari-hari. Nah, itu tuh sebenarnya udah melalui riset dari eh, tim user researchernya kayak gitu. Jadi dari copywriting pun bakal berefek kayak gitu. Great products are useful, usable, and beautiful. Oke, nah ini bakal dijelasin di sini. Nah, oke. eh Sebagai UX designer, biasanya sebelum kita ngebuat user interface yang apa namanya, yang bagus gitu, yang cantik gitu. Nah, kita tuh perlu mikirin dulu terkait apakah ini berguna atau enggak ke user buat user. Terus bisa dipakai atau enggak, usable atau enggak, kayak gitu. Nah, ini makanya diagram itu dia ke atas nih. Habis useful, usable, dan beautiful kayak gitu. Nah, aku mungkin eh bakal liatin juga nih, kayak kalau misalkan ini salah satu riset kemarin. Jadi oke, jadi gini, kemarin itu waktu tahun lalu ini, tahun lalu itu aku ngebuat riset terkait UX berdasarkan cognitive bias. Nah, jadi yang tadi aku bilang UX itu ada kaitannya dengan psikologi manusia kayak gitu. Nah, kita perlu tahu apa namanya gimana cara kerja otak menangkap sebuah informasi kayak gitu. Nah, aku tumpahin deh ya ini ide-idenya tuh ke jadi ini ada aplikasi Nafas. Mungkin teman-teman pernah dengar aplikasi Nafas. Dia dia adalah apa produk yang buat ngedeteksi eh, kualitas udara di sekitar kayak gitu. Nah, sebelum aku ngebuat user interface, biasanya aku breakdown dulu nih, kayak misalkan eh, untuk existing produknya tuh kayak gimana gitu kan ya. Ini misalkan kayak misalnya kayak gini. Jadi ini misalkan gambar existing produknya.
Nah, kita eh, cari tahu mana yang apa yang menurut kita ini kayaknya kurang 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 kepake misalkan. Terus ini kurang kelihatan teksnya atau sectionnya kurang jelas kayak gitu-gitu. Atau bahkan dari segi warnanya eh, kurang pas gitu ya. Terlalu mencolok atau gimana. Nah, itu tuh di biasanya aku iniin dulu nih, aku petain dulu nih. Mana aja nih yang harus diperbaiki kayak gitu. Nah, karena waktu itu fokusnya itu di apa namanya? Untuk setting alertnya gitu. Jadi di aplikasi nafas ini itu ada setting alert untuk ngaktifin eh, kalau misalkan ada kualitas udara yang kurang baik, nanti itu bakal ada notifikasi. Nah, itu kayak gitu untuk aktifin itu. Nah, singkatnya adalah setelah ditelaah, terus kita ngebuat layoutnya nanti kayak gimana gitu ya, untuk nanti hasil akhirnya gitu dari nge-revamp dari tampilan ini kayak gitu. Nah, tadi aku sempat bilang terkait iterasi. Nah, jadi setelah itu tuh ngebuat dulu nih wireframe. Buat wireframe, nanti tampilannya bakal kayak gimana dan flow-nya kayak gimana kayak gitu. Nah, nanti setelah masuk ke apa namanya? Masuk ke user interface, kita tuh eh, nyoba beberapa varian. Kayak kayak gini mungkin teman-teman lihat ya banyak gitu ya varian kayak dari eh, bannernya kayak gitu. Terus bannernya pasti yang mana nih warna yang ini atau yang ini kayak gitu gitu. Jadi ngebuat varian ini dari segi UI-nya. Nah, dari segi flow pun kita pikirin juga kayak gitu. Nah, dari sana dibuatlah mockup. Jadi, oke. Nah, ini, nah, oke. Jadi hasil akhirnya tuh dibuatin mockup kayak gini. Ini untuk showcase ke apa? Buat di case study-nya gitu. Buat di case study-nya. Nah, terus di sini ada eh, aku nge-pointing mana aja yang aku ubah dan kenapa aku ubah kayak gini. Jadi setiap kita desain itu tuh sebenarnya harus reasonable gitu. Jadi punya eh, ada alasannya kenapa yuk dirubah dan kok sebisa mungkin alasannya itu jangan subjektif tapi objektif. Nah, yang dimaksud objektif itu apa? Nah, jadi kita tahu ada source-nya, apa namanya, ada ada landasannya kenapa kita ngerubah kayak gini. Oh, ternyata secara psikologi user itu tuh kurang terlalu suka terlalu banyak pilihan kayak gitu. Nah, itu tuh ada tuh ininya kategorinya. Nah, itu intinya intinya kayak gitu deh. Karena kalau nanti mungkin teman-teman bisa baca di aku ada di Medium untuk yang ini. Ini nanti aku share juga kalau teman-teman mau baca terkait riset yang udah aku lakuin ini. Dan dari situ hasil akhirnya adalah kita ketika ngedesain produk perlu ada testing gitu kan. Jadi kita udah ngedesain dari tadi dari yang mock-up, sorry, dari wireframe sampai ke high fidelity-nya yang ini gitu ya, UI-nya. Nah, kita juga perlu apa namanya? Perlu testing di akhir buat ngevalidasi apa namanya apakah produk yang kita buat itu tuh udah mencapai goals atau belum gitu. Nah, di sini ada persona. Jadi karena karena apa namanya? Karena ini tentang aplikasi udara. Nah, target usernya pun aku kerucutkan lagi.
Jadi ada orang-orang yang concern terhadap apa kualitas udara gitu ya. Kayak misalkan ada orang yang sensitif terhadap udara, terus jadi dia tuh perlu tahu hari ini tuh udaranya bagus atau enggak gitu ya. Terus ada juga seorang ibu yang punya anak dan juga olahragawan lah ya. Jadi biasanya pelari itu sangat memperhatikan kualitas udaranya kayak gitu. Nah, dari sana ini maaf ya berantakan. Dari sana dites lah ya, dites. Nah, kita ngebuat mana ya? So, mm, mm. Jadi sebenarnya ada namanya test case buat ngetes apa alur dari aplikasinya kayak gitu. Sebentar. Oke, cari dulu sebentar. Nah, ini skenario. Nah, jadi ngebuat skenario eh, ke usernya buat ngetesting si aplikasinya kayak gitu. Nah, ini misalkan ada skenario satu, user itu diharapkan bisa misalkan mengaktifkan alert gitu ya. Nah, di sini dikasih clue-nya, user harus ngapain. Nanti eh, sampai ke step kelima. Kalau misalkan sampai step 5 ini nggak ada kendala, berarti eh, berarti satu flow ini eh, berhasil kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada yang kebingungan nih dari 5 step ini, berarti ada sesuatu yang perlu kita perbaiki gitu dari flow aplikasinya. Nah, kayak gitu. Nah, ini kurang lebih kayak gini. Nah, terus ya akhirnya dibuatlah mock-up lah ya nanti kayak buat di Medium ya. Jadi aku taruh ini di Medium, dibuatlah mock-up. Ini juga ada flow-nya dan nanti ada hasil akhir dari penelitiannya misalkan udah mencapai eh, sukses gitu ya, berapa persen dari 3 persona ini tuh gitu. Nah, itu sebenarnya kurang lebih terkait kenapa kita ngedesain itu perlu perlu concern terhadap usernya kayak gitu. Nah, ini user experience process. Nah, biasanya di di setiap company itu punya proses UX yang berbeda-beda. Jadi idealnya adalah kayak misalkan teman-teman mungkin pernah dengar istilah design thinking. Nah, design thinking itu ada 5 poin ini, ada empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Nah, biasanya ini kan idealnya kayak gini gitu ya. Biasanya untuk company-company yang besar kayak Gojek yang punya tim yang lumayan banyak dari tim produknya. Nah, kalau di aku pribadi, eh, sebenarnya di kita itu hanya ada 2 desainer karena mungkin ya company-nya nggak perlu terlalu banyak desainer gitu ya. Nah, ya aku liatin dulu deh ya yang idealnya ya. Yang ideal biasanya, nah ini kita ngebuat kayak define stage. Ini aku ambil dari salah satu kemarin di Skillful terkait UI UX design. Jadi biasanya di define stage ini, jadi kan di sini kita, sorry, nah di empathize itu tuh sebenarnya ada step yang kita perlu wawancara user dulu sebenarnya. Wawancara user dulu kebutuhan dia apa kayak gitu. Nah, setelah itu kita masuk ke define stage. Kita cari tahu
pain points-nya tuh apa? Pain points di sini adalah apa? Kesulitan-kesulitan usernya ketika apa melakukan suatu proses di suatu produk gitu, produk digital. Mau di produk digital atau di dunia nyatanya kayak gitu. Misalkan kayak oh mau ada fitur antrian. Jadi awalnya antriannya masih analog, maksudnya nggak pakai aplikasi gitu ya. Harus pakai karcis dulu, terus nanti nanti nunggu dipanggil sama misalkan sama teller banknya, misalkan kayak gitu. Nah, itu mungkin ada keresahan user yang ini kayak kurang efektif gitu. Ini kita menunggu terlalu lama, misalkan kayak gitu. Nah, itu adalah pain points-nya. Jadi, oh ya, aku jelasin juga UX tuh sebenarnya berangkat dari eh, sebelum dari sebelum ada di digital produk sebenarnya UX itu udah ada di eh, kehidupan nyata gitu ya. Maksudnya in the real world. Kayak misalkan kalau teman-teman lihat suka ada sign eh, toilet kayak gitu-gitu. Dan kenapa warnanya kayak gini? Kenapa kalau terus kenapa kalau apa kita bedain antara toilet pria dan wanita kayak gitu. Nah, itu tuh sebenarnya bagian dari UX kayak gitu. Oke, nih aku lanjut dulu. Nah, how might we di sini adalah kita membuat ide dari pain points di sini. Apa ya yang harus eh, kita lakukan gitu ya di sini untuk menyelesaikan si pain points ini. Problemnya di sini nih. Oke, kita membuat ide lah ya. Kita membuat ide. Oh ini karena terkait wasiat, jadi ngebuat user gak tertarik dengan wasiat kayak gitu-gitu. Jadi eh, ini idenya, intinya ide secara subjektifnya dari eh, dari desainer. Nah, karena waktu itu tuh berkelompok, akhirnya mereka voting deh dari ide-ide mereka, mereka voting how might we-nya ke sini. Jadi solution idenya adalah misalkan satu membuat alur pembuatan surat wasiat yang sederhana dan mudah. Nah, pertanyaannya adalah yang sederhana dan mudah itu yang kayak gimana gitu kan? Terus memberikan sosialisasi tentang pentingnya surat wasiat. Nah, dan ketiga membuat user tertarik tertarik menyimpan surat wasiat dengan biaya yang rendah. Oke, biaya yang rendah. Nah, dari tiga ini eh, kita perlu pikirin fitur apa yang kayak misalkan ini visinya, ini adalah misinya. Jadi fitur apa yang dapat mencapai visi ini gitu. Kayak membuat alur pembuatan surat wasiat yang sederhana. Nah, akhirnya mereka pun ngebuat apa ide-ide kayak gini. Oh, mau ngasih cashback, misalkan ada cashback, terus ada statistik laporan pembayaran bulanan, misalkan kayak gitu. Nah, itu tuh ide-ide yang mereka munculin dari setiap ininya apa untuk mencapai 3 poin ini. Nah, dari sini kita udah ngebuat nih apa namanya fitur-fiturnya yang bakal kita buat gitu ya ke depannya. Nah, di affinity diagram kita pisahin, kita kelompok-kelompokin dari ide yang udah dibuat di sini. Ini itu termasuk apa? Oh, ini itu maksudnya introduction gitu ya. Terus ini ada help and konsultasi lah. Terus payment, pembuatan wasiat, gamifikasi, kelola wasiat sampai security, bahkan sampai mereka pikirin security-nya. Nah, oke ini sebenarnya tahapan idealnya lah ya. Terus dari sini masuklah ke prioritization idea. Dari ide-ide di sini kita prioritas ini mana yang mau kita desain dulu atau kita develop dulu nih. Nah, akhirnya ya mereka diskusi lagi dan dapatlah fitur ini. Jadi yang dari sini kita pindahin ke sini, kita filter lagi mana yang mau dibuat duluan gitu untuk first versionnya.
Jadi yang ini tuh bisa dilakuin nanti, bahkan yang ini nanti lagi gitu, versi yang keberapa gitu ya. Nah, oke, nah kita berarti bakal fokus ke fitur-fitur yang ada di sini. Nah, dari sini eh, sebenarnya mereka kemarin itu diminta untuk ngebuat Crazy Eights. Jadi Crazy Eights itu kalau teman-teman pernah dengar, eh, kita ngebuat gambar kasarannya dari aplikasinya atau fiturnya. Salah satu fiturnya 8 screen dengan waktu 8 menit kayak gitu. Jadi biar ada gambaran nanti tuh layoutnya kayak gimana nih, kayak gitu kan. Oke, nah dari sini kita ngebuat setiap ini tuh kita ngebuat flow-nya. Nah, teman-teman mungkin cukup familiar ya sama flow-flow yang kayak gini. Kayak ada decision kayak gitu. Nah, kita ngebuat flow-nya kayak gimana. Jadi sebelum kita ngebuat UI-nya atau wireframe-nya, kita perlu ngebuat juga wireframe-nya, sorry, user flow-nya. Nanti itu kayak gimana nih flow-nya, kayak gitu. Oke, nah ini flow-nya. Nah, ini contoh flow-nya lah ya, nggak agak kompleks kalau aku jelasin. Nah, dari sini flow-nya udah oke nih, misalkan dari timnya udah oke, flow-nya kita bawa ke sini. Nah, kita realisasikan apa ide-ide kita yang tadi ke sini ke Figma. Nah, di Figma kita udah mulai masuk ke tahapan apa tadi idea udah. Nah, ini tahap prototyping. Jadi ngedesain itu tuh ada tahap prototyping. Tahap prototyping. Oke. Nah, di sini. Nah, di sini si mentinya diminta untuk ngebuat apa desain sistem. Jadi desain sistem itu kita ngebuat komponen-komponen eh, dari desainnya. Misalkan kayak ada fontnya kita pakai apa, terus ukurannya berapa, kayak gitu ya. Terus buttonnya, terus jenis-jenis buttonnya. Nah, ini adalah desain sistem namanya. Ada tab juga. Jadi komponen-komponen yang ada di UI di tampilan nanti interface-nya, intinya kayak gitu. Ini memudahkan kita buat eh, nge-manage apa komponen di UI-nya. Jadi kalau misalkan ada perubahan warna, kita tuh nggak ngerubah satu UI-nya, tapi kita hanya ngerubah induknya atau komponennya aja, kayak gitu. Oke, oke. Terus ini nih ikonnya, ini UI Kit, yang tadi desain sistem. Nah, di sini akhirnya udah jadi UI-nya nih. Nah, ini UI desainnya. Oke. Nah, fitur yang terbarunya itu adalah yang tadi dibuat itu adalah yang wasiat ini, yang last wish. Jadi fitur last wish. Nah, mereka akhirnya ngebuat flow yang tadi eh, masih apa user flow kayak gitu, masih diagram tadi. Kita realisasikan ke UI-nya. Oh, ternyata nanti di sini ada bannernya gitu ya, buat ngasih emphasize ke usernya buat wasiatnya kayak gitu. Oh, ternyata di sini nanti ada stepnya. Jadi ketika ngebangun eh, apa si produk kita pikirin juga. Oh, ternyata kita perlu buat step biar usernya itu fokus ke setiap sectionnya kayak gitu. Kayak misalkan ini target wasiat, atur wasiat kayak gitu gitu. Mungkin teman-teman juga cukup familiar ya sama yang kayak gini. Pernah mencoba lah ya di apa aplikasi-aplikasi. Nah, terus nanti di sini kayak misalkan ada set kalau udah berhasil kayak gimana. Oh, nanti ada ilustrasinya. Eh, Terus nanti di sini ada apa? Ada ini kopinya, copywritingnya nih. Ini ngaruh banget nih ke experience user.
Nah, ini kembali ke beranda gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini adalah realisasi user interface yang udah dirancang dari awalnya masih dari nol gitu ya. Dari eh, user requirement aja kayak gitu. Nah, nanti kalau udah kita buat prototypingnya, kayak misalkan di sini ada prototyping misalnya ya. Prototyping. Nah, ini prototypingnya, teman-teman. Jadi misalkan eh, kita masukin gitu ya. Ini login, masukin verifikasinya kayak gitu. Jadi biar ada gambaran ke developernya dan ke usernya, nanti itu aplikasinya kayak gimana sih gitu kan. Terus sebentar, tambah shortcut, last wish, ini buat wasiat nah kayak gini. Nanti kita buat terus gitu ya. Ikutin eh, panduannya. Oh, jadi harus ngisi dulu kayak gitu ya, ngisi dulu. Ini prototipenya. Kita coba sampai beres ya. Ini oke. Oke. Udah tanda tangan. Oke, beres. Nah, kayak gitu. Jadi eh, prototyping ini tuh sangat berguna untuk ketika kita mau testing aplikasi ke user untuk jadi contoh sebelum aplikasi ini tuh apa di di hand off ke developer kayak gitu. Jadi dari tim produk itu harus kita make sure si produknya ini tuh udah oke gitu. Jadi jadi developer pun nggak akan sia-sia ketika mereka ngebangun fitur ini kayak gitu. Nah, itu fungsi desainer. Oke, nah itu sebenarnya setelah prototyping ini tuh kan ada tahapan testing ya, ada tahapan testing. Nah, di testing ini tuh mereka disuruh untuk wawancara usernya, terus disuruh cobain tadi yang prototype yang tadi, terus mereka catat apa aja kesulitan user. Nah, itu tuh jadi feedback buat mereka kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, itu tuh adalah gambaran idealnya dari ketika kita ngebangun sebuah produk. Tapi eh, kenyataannya adalah kadang kita nggak bypass salah satu step itu, nggak nggak seideal ini gitu ya. Jadi misalkan eh, kalau aku pribadi kayak ada fitur existing dan ada fitur yang misalkan masih dari nol gitu ya. Kalau yang existing misalkan ada existing itu maksudnya yang udah ada gitu ya, aplikasi yang udah ada tapi mau diimprove lebih baik lagi kayak gitu. Nah, itu yang existing. Kalau yang dari nol biasanya apa? Kita perlu cari tahu dulu. Nanti biasanya ada PM, project manager yang bakal nge-provide data-data yang perlu kita tahu gitu ya dari dari segi usernya kayak gitu. Nah, ini biasanya biasanya aku coret-coret gitu ya kalau misalkan ada fitur existing kayak gitu. Biasanya aku coret-coret dulu eh, apa mana aja yang perlu kita ubah kayak gitu-gitu. Nah, ini tuh kayak jadi bagian dari proses ketika ngedesain biasanya. Atau ada pun juga yang desain langsung ke user interface-nya karena mungkin
eh, hanya apa perubahan minor aja, misalkan kopinya aja, jadi nggak perlu kita breakdown. Tapi biasanya kalau yang kayak gini kita ngejelasin nanti flow-nya bakal kayak gimana kayak gitu ya. Setelah user klik ini bakal ke apa ke page yang mana kayak gitu. Nah, mungkin ini relate juga sama teman-teman yang belajar games. Sebenarnya games ketika ngebuat games dan ngebuat interface itu adalah salah satu bentuk dari user experience juga. eh jadi teman-teman tahu gitu ya, ketika ngebuat game itu kenapa button settingnya tuh ada di pojok kanan atas gitu ya. Nah, itu tuh ada alasannya. Terus kenapa kalau misalkan teman-teman lihat di Mobile Legend eh, si toggle untuk mainnya tuh ada di kiri kanan gitu kan ya. Karena ya itu nyaman buat usernya kayak gitu kan ya. Jadi itu tuh sebenarnya sudah melalui riset kayak gitu. Kayak gitu sih teman-teman. Oke, aku lanjut dulu ke panjang nih ya. Nah, di Edge Pro eh, sekarang ini tuh lagi ngebangun produk yang bakal concern sama AI. Jadi desainer itu diminta untuk ngeriset. Jadi kemarin itu aku ngeriset AI yang udah ada gitu ya. Nah, AI-nya itu bukan ChatGPT, karena ChatGPT itu kan hanya kita ngasih prompt aja. Kita ngasih prompt, terus kita dapat jawabannya kayak gitu. Tapi kalau di sini itu kita pengen AI-nya itu ngebantu satu fitur yang kita punya sekarang. Kayak misalkan contohnya Copilot. Teman-teman mungkin pernah dengar juga Copilot sama Meta. Nah, jadi di Copilot ini tuh kan dia punyanya Microsoft ya. Nah, jadi sekarang Microsoft itu punya fitur Copilot ngebantu kayak misalkan buat kayak Word terus Excel kayak gitu ya. Nah, si AI ini nempel ke produk dia, sorry, menempel ke fitur ya produknya, misalkan kayak di Excel gitu ya. Nah, di sini tuh si AI-nya ini ngebantu buat ngeanalisis dari si table ini, kayak gitu. Dan bahkan bisa ngebuatin template template PowerPoint gitu ya, slide deck di PowerPoint-nya Microsoft. Kayak gitu. Nah, ini tuh bentuk-bentuk riset yang perlu desainer lakuin gitu ya. Jadi bukan hanya ngedesain interface-nya aja, tapi eh, apa kita juga perlu riset dulu sebelum kita ngedesain. Jadi ketika kita present ke head of product misalkan, kita ada alasan yang kuat eh, kenapa desain kita tuh kayak gini gitu ya. Nah, nah ini tuh template-nya apa yang perlu kita lakuin ke produk eh, yang kita punya di misalkan di Edge Pro yang sekarang kayak gitu. Nah, ini kurang lebih kayak gitu sih pekerjaannya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini oke. Ini tips and triknya gimana sih eh, biar kita eh, bisa masuk ke dunia UX design atau product design. Yang pertama tuh ya niat dulu, teman-teman. Perlu ada niat dulu. Kalau mau mau fokus nih di desain aja gitu ya. Terus eh, yang kedua belajar fundamentalnya. Fundamentalnya di sini adalah eh, kalian perlu tahu eh, desainer UI UX designer tuh ngapain, kerjaannya itu ngapain aja gitu ya. Nah, kalian bisa cari tahu tuh di YouTube banyak, di di Google banyak gitu ya. UI UX design itu apa? Nah, itu fundamentalnya. Train your design sense. Oke. Nah, ini nyangkut ke portofolio sebenarnya nanti ujung-ujungnya. Jadi desain sense-nya ini tuh
mungkin pas awal-awal ketika belum terbiasa ngedesain, apa agak eh, masih masih jelek desainnya, misalkan masih masih kurang bagus lah ya desainnya. Nah itu tuh harus dilatih tuh, kayak ngebuat eksplorasi desain. Biasanya teman-teman bisa cek di Dribble. Nah di Dribble itu banyak eksplorasi desain. Nah teman-teman bisa nih ngedesain misalkan teman-teman punya ide buat aplikasi ini, tapi cuman 2 atau 3 screen aja, gak usah terlalu banyak. Ngebuat nih desainnya kayak gimana gitu ya. Nah, referensinya dari Dribble ini bisa gitu, atau ke Behance. Di Behance pun banyak. Bahkan di Behance tuh banyak ini apa UX case study-nya. Jadi mereka nge-breakdown desain mereka kenapa kayak gini gitu. Nggak hanya tampilannya aja. Atau teman-teman juga bisa bisa cek di Camjo. Camjo.design. Ini tuh untuk apa namanya? Referensi eh, screen-screen yang existing produk gitu ya. Misalkan kita ke ini deh, relief. Nah, screen-screen ini tuh jadi referensi teman-teman kalau ngebuat desain misalkan. Karena desain yang udah jadi kayak gini berarti eh apa eh, dia implementable, jadi bisa di develop sama developernya gitu, sama front endnya misalkan kayak gitu. Jadi ada gambaran lah, ada gambaran. Nah, ini bisa cek juga di sini, atau bahkan ngecek langsung ke apa kalian download aplikasi apa misalkan Gojek misalkan, terus dicobain deh ini experience-nya kayak gimana gitu. Nah, itu untuk preferensi. Master di design tools. Nah, ini emang wajib banget nih master di design tools tuh. Jadi eh, selain misalkan Figma, nah Figma itu kalau misalkan jadi UI UX designer tuh udah harus hatam nih, harus udah apa udah bisa lah ya untuk mengaplikasikan si apa si toolsnya kayak gitu. Design exploration. Nah, design exploration itu teman-teman ngebuat desain yang tadi aku bilang, ngebuat desain terus nanti di post deh ke apa ke Dribble kayak gitu. Nah, aku ada sebenarnya Dribble, tapi udah lama banget nggak, karena jarang ini ya, dia belum update portofolio lagi. Nah, dulu itu awal-awal awal-awal ngedesain tuh kayak gini nih. Jadi nyobain nih eksplorasi-eksplorasi kayak ini desain. Nah, nyobain jadi biar apa? Biar kebayang nanti, biar udah kebiasa gitu ketika kita ngedesain UI. Nah, kayak gini-gini. Nah, terus di mock up-nya yang bagus gitu, kita buat tampilannya yang bagus gitu, yang menarik. Jadi ini tuh sebenarnya jadi pancingan buat ngebait klien juga sebenarnya bisa nih. Asal rajin rajin ngebuat apa eksplorasi desain, teman-teman sebenarnya bisa dapat klien dari sini kayak gitu. Atau misalkan kalau di Behance eh ya ngebuat kayak gini. Ini case study. Jadi selain ngebuat tampilan apa tampilan si aplikasinya misalkan ya, eksplorasi desainnya, kita juga ngejelasin juga kenapa desainnya kayak gini, terus
eh, dari mana munculnya. Oh, ternyata berawal dari suatu problem gitu kan, problemnya kayak gitu. Terus nah idenya kayak gimana dijelasin kayak gitu, jelasin user flow-nya. Kalau perlu pakai wireframe boleh pakai wireframe. Nah, ini screen anatomy. Aku sebutnya screen anatomy biar ini tuh sebenarnya buat ngepointing ini aja sih, apa, kenapa desainnya itu kayak gini. Terus fungsi dari si button-button ini tuh apa, komponen-komponen ini tuh apa. Nah, ini ide misalkan apa, ini tuh sebenarnya ceritanya tentang smart home gitu. Daripada kita masuk ke apa, masuk ke aplikasinya, kita ngebuat widget aja kayak gitu. Nah, itu sih. Ini salah satu contoh, apa namanya? Salah satu contoh untuk design exploration. Oke, ini juga sama. Ini kurang lebih sama sih. Hmm, nah, ini waktu di Hollowfy ngebuat desainnya cukup minimalis nih di Hollowfy ini. Tentang properti juga. Oke, nah kita lanjut deh. Nah, ini terkait tools. Jadi eh, waktu di Hollowfy, aku pun belajar tools baru pada saat itu, pada saat di tahun 2021. Sebentar. Nah, jadi belajar prinsipal kan, teman-teman mungkin tadi lihat ada aku ngeliatin prototipe ya di Figma. Nah, ini sebenarnya termasuk prototipe juga. Tapi ada tools prototype namanya Principal. Dia tuh lebih lebih apa ya? Lebih responsif gitu, lebih lebih smooth lah, eh, pada saat itu lebih smooth. Jadi kemarin tuh ngebuat kayak, nah, flow-nya kayak gimana, terus nanti pas ngeklik si mapnya nanti bakal muncul maps-nya kayak gitu. Terus oh ini filternya. Nah, nanti eh, masukin dulu gitu ya isian inputannya. Nah, nanti baru ke filter gitu kan si eh, apa, lokasi-lokasinya. Nah, di filter lagi nanti bakal berkurang. Nah, kayak gitu. Nah, ini tuh sebenarnya jadi bayangan buat developernya. Oh, ternyata animasinya tuh harus kayak gini gitu. Kita tuh pengen dibuat animasinya kayak gini gitu. Nah, kalau beda, beda lokasi bakal beda nih videonya gitu. Nah, ini tuh waktu di Qualify. Nah, itu terkait tools. Jadi teman-teman jangan apa, jangan berhenti belajar gitu ya. Kalau di dunia digital kayak gini, karena perkembangannya cukup cepat. Jadi jangan sampai stuck di situ-situ aja. Jadi perlu ngikutin zaman, perkembangan zaman. Oke, just do it, be brave and start gitu ya. Jadi berani dulu dan lakuin dulu aja, just do it gitu kan. Kayak kata apa, tagline-nya Nike ya. Kayak gitu. Oke, eh mungkin boleh deh sesi tanya jawab biar apa? Biar lebih interaktif. Baik, mungkin bisa dipandu oleh Pak Mindit ya, Pak, eh, Baik, untuk moderator. terima kasih Mas Riki dan Mbak Zuhra ya. Sangat
insightful ya, paparannya dari mulai tahapan ya, bagaimana bisa mendapatkan peluang-peluang kan gitu ya. Eh, Kemudian juga sampai pada bagian eksekusinya ya, bagaimana memberikan delivery hasil pekerjaan agar sesuai dengan kebutuhan user ya. Nah, silahkan untuk rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang mau bertanya boleh open mic ya, atau angkat tangan dulu boleh kan, bisa hand raise ya di Zoom ya. Nah, atau mau nulis di chat boleh. Jadi ada dua cara barangkali ya. Mau hand raise, open mic gitu ya, biar lebih interaktif, suaranya ada, atau mau menulis di chat ya, menulis di chat juga boleh. Oke, sambil menunggu ya, ada mahasiswa biasanya malu-malu nih, kayak Mas Riki dulu kan. Jadi Ya. ingat, dulu ya. Jadi ingat dulu kalau ikut seminar agak malu-malu, tapi sebetulnya kesempatan ya untuk bertanya gitu ya. Jadi momentum ini yang baik untuk bertanya digali dari pelaku langsung ya, khususnya bidang UX designer, Mas Riki. Nah, sebelum adik-adik mahasiswa bertanya, ini Mas Riki Hmm. boleh ngasih insight lain eh, untuk pekerjaan remote ini, gimana sih ininya apa namanya, tips and triknya? Berarti kan basisnya result ya, result oriented kan ya, Ya, jadi ya, ya. hasil. Nah, itu gimana tips and triknya Oke, untuk oke. ngatur waktu gitu ya secara praktis? Mas Riki udah lalui. Mas Riki belum berkeluarga ya? Belum, belum. Oh ya, apa nih? Silahkan Mas. Oke. Sebenarnya ini sih yang paling pertama itu mungkin dari eh, bahasa Inggris ya. Kalau kalau misalkan mau apa eh, nggak di Indonesia aja, misalkan ke Singapura atau kemana, pasti eh, bahasa itu tuh nomor satu karena itu sangat fundamental untuk komunikasi biar kita tahu apa yang mereka mau dan kita juga bisa ngasih tahu apa ide-ide kita gitu kan. Nah itu komunikasi itu nomor satu dan salah satu barrier orang Indonesia itu adalah di bahasa. Nah itu nomor satu tuh. Nah sebenarnya kalau terus yang nomor dua itu eh, alhamdulillahnya tuh dapat dapat apa? Dapat kerja remote. Jadi waktunya fleksibel dan di mana aja. Dan kalau dari orang kantor itu nggak terlalu menuntut kayak harus on mic atau harus absen kayak gitu ya. Nggak. Jadi benar-benar mereka hanya tahu resultnya tuh apa gitu ya. Jadi hasil dari aku kerja tuh ngapain aja. Terus ya selama tasnya itu udah selesai dan oke dan mereka ya udah gitu. Sebatas itu aja. Nah itu. Cuman ya itu mungkin kekurangan sebenarnya kalau di remote kayak gini kekurangannya hanya kurang ini apa interaksi secara langsung gitu ya interaksi secara langsung sama orangnya gitu kan jadi eh, kalau remote kita hanya tahu kerjaan aja gitu ya tapi kita nggak apa nggak bisa apa yang nggak bisa berinteraksi kayak misalkan kalau kerja work work from office gitu ya. Nah, itu kan beda gitu feelsnya. Ya itu sih. Jadi sebenarnya ada pro dan kontranya di ini. Nah ini tuh bergantung preferensi dari teman-teman. Terus eh, kalau aku tuh selalu belajar. Nah itu penting juga tuh belajar, ngikutin tren.
terus baca buku. Nah, itu tuh sebenarnya ngebang apa ngebentuk karakter atau soft skill. Jadi ketika kita kerja itu nggak hanya jadi ketika kita kerja itu nggak hanya uh, kita kerja aja ya ke hard skillnya, tapi kita juga bisa ada komunikasinya kayak gimana kayak gitu ya. Terus yang tadi karena kerjaannya itu terkait psikologi user, jadi aku pun belajar user itu behaviornya kayak gimana aja kayak gitu. Nah itu perlu belajar terus karena kalau enggak nanti bakal stuck. Dan mungkin teman-teman mungkin pernah dengar juga apa AI gitu ya. Ya AI ini mungkin menggantikan beberapa pekerjaan katanya gitu. Nah sebenarnya kalau di UX design itu eh, kenapa kita harus belajar terus karena platform nanti itu bakal bisa beda-beda kayak misalkan ada Scopus gitu ya. Ada Scopus, misalkan ada yang apa ya, yang kayak AR-nya gitu, augmented reality-nya yang dari Apple. Nah, itu tuh kan sebenarnya bagian dari UX juga. Nah, kita tuh harus belajar juga ke sana gitu kan, ke arah sana gitu. Kalau misalkan nggak mau ketinggalan kayak gitu. Oke, Gitu sih. mungkin Mm-mm. kita bisa lanjut ke pertanyaan yang ada di chat. Ini udah ada dua ya, Pak ya? Oke. Oke, Mas Ricky, terima kasih ya. Jadi Ya. pengalaman remote working ya. Jadi ada eh, plus dan minusnya ya. Ya, Dan poinnya adalah bahasa Inggris ya tadi ya. Salah satu pintu ya, masuk ya. Salah satu pintu masuknya. Nah, itu ya. mungkin menjadi catatan ya bagi adik-adik semua. Oke, kita lihat di chat ada satu, dua, tiga, empat ya, empat pertanyaan. Ini mau dibacakan semua pertanyaannya, lalu dijawab sekaligus atau mau satu persatu nih, Mas? Satu-satu aja nanti sama aku aja yang ininya apa. Satu-satu ya. Oke, yang pertama nih dari siapa? Lihan. Muslihana Abdillah ya. Dari Muslihana Abdillah. Izin bertanya, apakah dalam desain proses selalu menggunakan design thinking? Adakah alternatifnya? Nah, itu yang pertama, Mas. Oke. Nah, sebenarnya design thinking itu eh, sebenarnya ada dari NN Group, itu tuh design thinking itu. Sebenarnya ada alternatif lain, tapi kurang lebih bakal sama sih kayak gitu. Jadi namanya double diamond. Jadi beberapa teman pun di company-nya eh, ada yang apa namanya yang pakai metode double diamond itu. Double diamond. Nah ini tuh sebenarnya masih design thinking juga, cuman eh, dia dibagi gitu. Ininya apa strukturnya kayak discover, define, develop, deliver kayak gitu. Tapi sebenarnya result akhirnya tuh ujung-ujungnya bakal sama aja kayak gitu. Cuman ini tuh kayak frameworknya, kayak pengeksekusiannya aja beda, flow ininya aja beda. Tapi kurang lebih resultnya tuh bakal sama kayak di design thinking kayak gitu. Oke, jadi Double Diamond Framework ya. Mm-mm. Design thinking kan konsep ya. Konsep Betul, betul, desain, Double Diamond itu salah satu frameworknya ya. Oke, betul. yang Mas Riki tadi paparkan kerjakan itu pakai framework Double Diamond juga atau? Kalau ini sih kalau di kerjaan sebenarnya nggak ideal ya Pak. Jadi Ya, apa biasanya kita bypass langsung aja gitu. Karena eh, kalau yang sekarang ini desainernya nggak bisa reach out langsung ke usernya karena usernya itu langsung harus sama orang Singapurnya gitu kan. Karena target usernya orang Singapura, jadi eh, yang
yang ngelakuin kayak wawancara kayak gitu-gitu ya, feedback dari user itu tuh sama orang Singapurnya dari PM-nya kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau secara flow sama aja kayak design thinking kayak gitu sih, gitu Pak. Oke, oke, oke. Menarik ya. Mas Hmm. Muslihana Abdillah, apakah udah cukup jelas untuk jawabannya atau masih ada yang mau dikonfirmasi? Oke, jelas ya kalau nggak ada respon. Oke, kita lanjutkan pertanyaan kedua ya. Mas Fatwa Aryi B. Punten, Kak, izin bertanya bagaimana Kakak menangani trade-off antara estetika dan fungsionalitas. Oke, Kapan Kakak memilih untuk memprioritaskan satu aspek yang lain? Oke, menarik nih. Silakan, Mas. oke, oke, oke. Sip. Oke, aku langsung jawab ya. Jadi eh, pasti ada trade-off antara estetika dan fungsionalitas gitu. Eh, nah, kalau di company yang sekarang, estetikanya itu tuh eh, ada ada problem dari codingannya. Jadi si codingannya ini tuh agak susah di custom misalkan misalkan tampilannya jadi lebih bagus gitu ya dari inputnya atau buttonnya misalkan kayak gitu. Nah, dan terkait fungsionalitas yang diutamakan atau diprioritaskan itu eh, biasanya fungsionalitasnya dulu. Nah, baru misalkan dari fungsionalitasnya udah jalan, terus udah di testing segala macam. Nah, baru eh, kalau sebisa mungkin di polish gitu ya, maksudnya dari segi UI-nya dibagusin gitu, biar masuk ke unsur estetikanya kayak gitu. Nah, tapi biasanya aku tuh ngedesain beberapa desain yang worst case-nya yang misalkan dari developer nggak bisa nih, tapi aku buat dulu nih desainnya. Terus nanti aku juga buat desain yang possible buat di develop sama developernya. Dan juga tengah-tengah, misalkan secara fungsionalitas jalan dan secara estetika masih oke lah, tapi nggak sesuai ekspektasi desainer intinya kayak gitu. Nah, biasanya aku present dia variannya, aku present, terus aku dengerin concern dari developer, concern dari uh, head of productnya gitu ya. Akhirnya kita diskusi terus buat jalan tengahnya. Biasanya gitu sih. Jadi kita nggak bisa ngambil satu keputusan langsung, tapi kita bisa ngasih ide-ide kita. Ya kita sampaikan aja ide-ide kita kayak gitu. Terus tapi yang bakal mutusin tuh ya pasti tim. Jadi nggak sendirian kayak gitu. Itu mungkin, nah ini case-nya mungkin setiap company bisa beda-beda tuh. Ada juga yang desainer yang memutuskan gitu ya, tapi kita juga perlu tahu concern dari developer kayak gitu sih. Jadi untuk jawabannya adalah biasanya kalau di aku memprioritaskan fungsionalitasnya dulu, kalau udah oke baru pelan-pelan ke estetika gitu, Fatwa. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Mas Fatwanya udah langsung merespon. Berarti cukup jelas ya. Lanjut ya, Mas Andika Fahrezi. Selamat siang, perkenalkan nama saya Andika Fahrezi. Ingin bertanya, apakah seorang UI UX designer itu juga harus memiliki pemahaman juga terkait coding? Karena bersangkutan dengan pembuatan sebuah aplikasi, prototyping, dan lain-lain. Terima kasih sebelumnya, Kak Riki. Silakan, Oke, Mas. oke. Sebenarnya aku pribadi sebenarnya nggak bisa ngoding. Jadi eh, untuk tahu kayak oh misalkan dulu belajar HTML CSS gitu, hanya tahu itu aja gitu ya. Terus yang lainnya mungkin JavaScript kayak logic-logic itu nggak terlalu paham. Tapi cukup eh, kalau menurut aku sih cukup tahu aja gitu ya untuk apa? Untuk knowledge terkait coding. Bahkan kalau misalkan bisa coding pun lebih bagus gitu kan ya. Jadi ketika kita ngedesain tuh kita bisa kebayang dari codingnya kayak gimana, nah kayak gitu sih. Tapi kalau
UI UX design, kalau misalkan benar-benar mau fokus, yang diperdalam mungkin, eh, selain misalkan mau coding juga itu jadi salah satu opsi yang bagus juga, tapi lebih ke eh, eh, value dari desainnya gitu. Kadang developer tuh dia hanya tahu, eh, dia tahu desainnya kayak gini, oh ya udah langsung eksekusi, tapi mereka nggak mikirin kenapa desainnya kayak gini. Nah, yang mikirin itu adalah si desainer kayak gitu. Gitu, Andika. Oke, Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, jelas sama-sama. ya, Mas Andika. Oke, lanjut pertanyaan dari Atalah Puja. Izin bertanya ketika ingin tes atau riset hasil dari desain menggunakan prototip seperti tadi, biasanya menggunakan metode apa ya ketika risetnya? Apakah ada cara lain selain menggunakan usability testing? Pertanyaannya Hmm, metodenya gitu ya. Tapi dilanjutkan pertanyaan testing juga mungkin dua ini ya maksudnya, metode sama oke, testing. oke. Ya, silakan Mas. Oke, Ya. sebenarnya ini, eh, untuk testing atau ya testing dulu deh ya. Untuk testing itu tuh kita tuh bisa menggunakan beberapa metode bergantung eh, apa yang mau kita cari gitu. Apa yang mau kita cari, mau dari kualitatif atau kuantitatif gitu kan ya. Biasanya kayak gitu. Nah, biasanya, kalau misalkan kita sambil testing, itu kan kita tuh sambil riset juga sebenarnya. Itu tuh, kita tahu berapa lama dia, kalau apa ya, itu kuantitatif ya. Kalau berapa lama dia menyelesaikan satu task itu. Jadi nanti kita tahu nih rata-rata si usernya ini tuh berapa lama beresin tasknya itu gitu. Kalau cepat berarti nggak ada kendala misalkan kayak gitu kan. Nah, bahkan ada juga metode wawancara. Jadi, kita wawancara ke usernya. Kita ngegali apa, nge-observe background dari usernya ini kayak gitu. Nah, misalkan dia adalah seorang teller bank. Nah, si teller bank ini tuh behaviornya kayak gimana, terus aktivitas sehari-hari kayak gimana, terus misalkan dia kerjanya 9 to 5 misalkan, terus eh, dia tuh ada problem di A misalkan, dan itu tuh si problem itu mengganggu aktivitasnya sehari-hari gitu misalkan. Nah, dari problem itu kita gali lagi tuh kenapa bisa kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya lebih metode yang kita apa? Sebenarnya ada sih ini metode-metodenya. Jadi cukup banyak untuk research. Eh, tapi salah satu yang wawancara itu adalah kita bisa lebih ngegali dari sisi usernya kayak gitu. Nah, itu kalau misalkan mau ngebuat apps dari nol. Tapi kalau misalkan kita udah punya konsepnya, kita harus udah tahu dulu target nanti usernya ke siapa gitu. Nah, nanti testingnya ke Iya. itu, dan nanti kan dia eh, banyak sih, banyak caranya. Nanti aku share deh apa metode-metodenya gitu. Oke, cukup jelas ya, Mas Atala. Tadi yang terkait testing dan metodenya, kalau mau lebih detail nanti bisa, boleh ya berdiskusi ya Mas ya. Kalau mau ada Ya, yang mengontak, boleh, menghubungi boleh, boleh. personal discussion gitu ya. Berikutnya adalah dari Mas Aldi Agung Nugroho. Izin bertanya, Mas, apakah dalam siklus kerja di bidang UI UX itu hanya seorang diri? Apakah mempunyai tim lagi untuk UI UX seperti UX Research, UX Design, dan lain-lain? Oke. Dan ada lagi nih pertanyaannya banyak. Dan apakah untuk membangun desain arsitektur itu harus berkolaborasi dengan product manager? Oke, Mas. Oke, oke.
apakah hanya seorang diri? Nah, Oke, kebetulan hanya berdua, jadi aku dan lead UI UX design ada. Kita hanya, nah ini bergantung sebenarnya, ini aku disclaimer lagi, bergantung ke company-nya gitu kan. Nah, kalau di aku pribadi, desainernya ini eh, nggak nggak difokusin ke satu kayak UX research gitu ya, dan UX writing, atau jadi fokus di UX design aja karena dia mencakup kedua-duanya, UX sama UI kayak gitu. Dan apakah untuk membangun desain arsitektur itu harus berkolaborasi dengan product manager? Itu perlu, kolaborasi, karena desainer itu nggak bisa sendirian untuk ngebangun suatu produk gitu, karena kan kita perlu requirement dari product manager gitu ya, apa yang kita dibutuhin. Nah, kita tuh mikirin dari segi desainnya dan behavior usernya kayak gitu. Tapi goalsnya adalah kita nge-fulfill atau achieve apa yang product manager itu uh, pengen dicapai gitu. Gitu. Jadi untuk membangun suatu produk atau desain arsitektur itu perlu dilibatkan product manager, bahkan tim developer juga gitu. Gitu ya namanya. oke. Aldi ya. Ya, Hmm. ya Mas Aldi. Oke, Mas Aldi cukup menjawab. Dan apakah untuk membangun desain arsitektur terus berkolaborasi dengan product manager sudah ya tadi dijawab ya. Yang terakhir. Oke, pertanyaan di chat sudah habis. Yang terakhir Mas Aldi dan merespon ya, cukup jelas. Terima kasih Mas. Um, mungkin Mbak Zuhra nih udah ada Pak, izin habis ini foto bersama dulu, minta kamera untuk buka absen. Oke ya. Oke, mungkin cukup ya Mbak Zuhra. Silahkan ada yang mau disampaikan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Ricky eh, atas materinya. Saya mengambil alih sebentar ya Pak. Mungkin nanti akan ada penutupan atau kesimpulan mungkin ya. Tapi sebelumnya untuk teman-teman juga ada absensi untuk sertifikat. Jadi perlu, suara saya dengung. Jadi perlu kita foto bersama. Teman-teman dibuka ya kameranya karena ini bakal dimasukin ke dalam form absensi. Kalau nggak saya kirimin sertifikatnya. Enak banget aja ya. Dibuka dulu. Hubung lagi bareng teman-teman juga deh. Semuanya kita sini rame nih hampir 300 orang. Wah, keren Wah, banget. luar biasa Kalau ya misalnya 300. onsite kayaknya nggak mungkin 300 deh, Mas Riki. Jadi ini 300 orang, ayo dibuka dulu kameranya kita foto. Nanti yang kalian masukin ke dalam form absensi, abis ini akan disampaikan form absensinya oleh operatornya Vario. Jadi ini yang kalian masukin ke dalam form ya yang diupload. So, saya butuh. Oh, ini udah dikirimin juga dari Mas Riki Research Method. Ini penting nih, nanti bakal kita share juga ya. Karena ditanya juga sama Bu Anti tadi. Oke, ini ditunggu nih teman-teman. Foto-foto, ini ada 12 slide. Wow. Let's see. Kalau ada teman-teman di sini yang emang nggak bisa ngebuka kameranya sih, paling selfie di depan laptop ya. Oh, pas 300 ya. Yes. Oke. Udah Pak, udah semua? Oke, Sudah? Oke. Oke, baik. Selanjutnya akan ditampilkan link absensi.
Oke, silakan ini link absensi bisa di QR code dijual. Lagi absensi. Oke, mungkin absensi selesai ya. Selanjutnya itu adalah penyerahan sertifikat secara simbolik. Em, Tolong ditampilkan operator. Yes. Eh, Baik, berikut adalah penyerahan sertifikat secara simbolik dari Prodi S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia kepada narasumber kita pada hari ini untuk kuliah umum dengan tema Strategi and Workflow for International UI UX Work Experience, yaitu kepada Ricky Septian, STRCom. Eh, Kalau fisiknya butuh, enggak sih, nanti saya kirimin versi PDF-nya aja ya. Baik, selanjutnya adalah mungkin eh, kesimpulan mungkin apa ya penutup dari Pak Minggit Iya, terima dan kasih. mungkin ada tambahan dari Rikinya juga. Oke, maaf Kak, QR-nya nggak bisa. Oke, akan aku kirimin di chat ya. Oke, yang belum QR-nya jangan khawatir, nanti dikirimin di chat sama Mbak Zuhra. Oke, terima kasih Mbak Zuhra atas informasi-informasinya. Dan Mas Riki mungkin ada kalimat penutup dulu sebelum kita sudahi. Oke, kalimat penutupnya mm, mungkin jangan ini jangan berhenti belajar gitu. Dan kalau misalkan ada satu bidang yang ingin ditekuni, tekuni dari sekarang gitu ya. Jadi karena zaman sekarang karena ada bonus demografi dan kita cukup bersaing di dunia kerja gitu ya. Jadi kita mungkin dari mulai kuliah ini tuh udah ngisi value apa yang bakal kita bawa nanti sampai nanti ke dunia kerja kayak gitu. Jadi ketika nanti kerja pun kita punya sesuatu yang menurut perusahaan itu berharga gitu kan. Gitu. Oh, mungkin itu aja dah. Ya itu, jangan berhenti belajar dan kalau misalkan mau ke international company, usahakan belajar bahasa Inggris. Gitu. Oke, terima kasih Mas Riki. Eh, itu eh, pesan penutupnya ya. Jadi mungkin saya simpulkan sedikit ya dari awal sampai paparan terakhir. eh, Kunci-kunci penting ya untuk internasional eh, work experience ya, mendapatkan international work experience itu satu bahasa Inggris ya tadi ya udah diulang beberapa kali. Kemudian untuk bidang UX, UI UX designer yang digeluti oleh Mas Riki ini eh, masih menggunakan yang populer ya design thinking ya dalam prakteknya dan eh, dalam mengembangkan eh, project-project juga tadi Mas Riki juga meng-highlight bahwa eh, kita harus berfokus kepada user ya atau customer ya. Jadi user fokus. Nah, kadang-kadang yang orang teknologi itu kan biasanya fokusnya ke sendirinya gitu ya, mau begini, begini, begini ya. Tapi itu tidak fit dengan kebutuhan user. Nah, itu tadi yang di-highlight oleh Mas Riki dan peluang yang muncul di depan juga tadi digambarkan itu tidak hanya melulu untuk coding ya, ada juga aspek-aspek yang lain ya. Mas Riki sendiri menunjukkan ya, Mas Riki nggak suka coding gitu ya, tapi bisa mengeksplor apa value yang ada di dalam dirinya Mas Riki yang sisi yang lain gitu ya.
desain dan mungkin komunikasi juga pasti mendukung ya di dalam pekerjaan ini ya. Gitu. Oke, eh, terima kasih. Mungkin itu ya kurang lebihnya ke kesimpulan. Selebihnya para adik-adik pasti sudah mendapatkan kesimpulan sendiri. Dan mewakili Prodi mungkin Pak Adi belum Pak, ada ya masih ada. ada. Ah, ini Silakan Pak, eh, silakan Pak. kebetulan Pak Adi baru Boleh, boleh. beres. Nah, kebetulan Pak Adi baru beres rapat mau akreditasi kan. Mau akreditasi mau kurikulum baru. Silakan Pak Adi Oke. mungkin Suaranya Pak, suara. menutup kuliah umum kita Pak Adi. Mangga. Oh ya. Halo Riki, sehat Riki ya? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Oh ya, belum nikah ya katanya ya? Belum Pak. Oh ya, fokus fokus karir dulu nggak apa-apa ya. Mohon maaf tadi awal nggak bisa menemani ya Riki karena ini ada bikin kurikulum baru. Dulu Riki Hmm, juga jadi korban kurikulum baru juga ya. betul. Nah sekarang bakal ada korban baru nih adik-adiknya Riki. Oh, oke. eh Tadi sempat ngintip-ngintip sebentar dia kuliah kuliah umumnya. Saya terima kasih sekali ya Riki ya, sehat-sehat. Kalau ada waktu mampir ke kampus itu ya. Siap Pak. Siap Pak. Dan semoga karirnya Ricky cemerlang sampai cerah sekali ya, sampai nanti bisa ketemu lagi di kuliah umum selanjutnya. Insya Allah nanti akan ada undangan lagi kalau misalkan ada materi yang sesuai. Nah, UI UX ini kurikulum baru ini jadi dua mata kuliah Ricky. Jadi nanti Ricky mungkin bisa ngajarin UI sendiri, UX sendiri gitu ya. Aduh. Iya. Oke. Mungkin itu aja Pak Didit. Ya. Terima kasih Pak Adi nih menyempatkan di tengah kesibukan ya ada kurikulum baru nih. Ada mahasiswa juga sekalian informasi berarti ya dari Pak Adi. Ya, baik. Terima kasih atas kehadirannya ada mahasiswa semua, Mas Riki dan Pak Adi, Pak Rio, ada Bu Anti juga. Kita akhiri saja ya sesi kuliah umum kali ini dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Bila taufiq wal hidayah, izin saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Minggit untuk sebagai MC dan moderator. Teman-teman, kalau misalnya ada yang miss tadi atau kelewat atau telat, nanti video ini akan insya Allah akan diupload di YouTube Prodi. Tapi dalam minggu ini ya, sertifikat juga akan saya share linknya di IG Prodi. So stay tune dalam minggu ini sih harusnya ya. Oke, mungkin udah bisa ini udah bisa leave room. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita. Makasih banyak Kak Zuhra. Iya, sama-sama. Nanti kita ada yang perlu ngomongin lagi di belakang. By way aja. Terima kasih buat teman-teman di sini udah hadir. Mungkin yang absen belum. Oke, ini ada yang nanya tuh tadi sertifikat akan dibuat ya dalam minggu ini. Jadi kalau misalnya dosen-dosen kalian ada yang nanya, kemana nih jam segini saya hadir ini Pak. Buktinya kirim ini aja screenshotnya. Kalian lagi menghadiri ini. Kalau sertifikatnya masih dalam minggu ini ya, akan saya kasih linknya di IG Story. Di IG Story atau di bio link IG. Oke, segera. Karena butuh tanda tangan dekan. Karena buat eh, reimburse TAK ya harus sertifikatnya harus jelas juga. So sabar sama eh, rekaman di YouTube. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.